siswa yang malas, pintar, sedang, dan bodoh. Itu item discrimination. Item discrimination itu ada formulanya, nanti akan kita lihat. Kita akan membayangkan, karena saya tidak menugasi saudara di sekolah karena masih PPKM kalau tidak salah, PKM. Kita hanya mengimajinasikan, mengetes, kita membuat tes, kemudian kita try out tes itu. Lalu nilainya dikumpulkan, tesnya dikumpulkan kemudian dinilai. Dan nilainya itu dikumpulkan juga. Itu akan kita lakukan, akan kita diskusikan sekarang. Kemudian saya akan memberikan formal formatif quiz 1, karena belum kita pernah ada quiz ini. Setelah ini saya hanya sebentar hanya menjelaskan itu, kemudian saya berikan tes itu, kemudian disubmit sebelum session berikutnya minggu depan. Tidak hari ini, tetapi session berikutnya minggu depan. Lalu kedua, apa yang kita sebut dengan item facility. Item facility itu artinya sulit gampangnya soal. Ya, karena terlalu sulit juga tidak bagus. Terlalu gampang juga tidak bagus. Itu akan kita analisis dengan simple statistik yang sangat sederhana dan gampang. Lalu kita judge nanti berdasarkan hasil dari formula yang kita pakai, berdasarkan hasil nilai tes yang kita laksanakan. Nah, coba bayangkan sekarang test are constructed as following step. Bayangkan. Saya tidak menyuruh saudara curug ke sekolah, tapi sekarang coba bayangkan planning the test. Pertama-tama ya, terutama bagi teman-teman yang sedang mengikuti kampus mengajar, mungkin bisa planning the test. Kedua, preparing the test item and directions. Ya, persiapkan tesnya, kemudian sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, tes itu harus begini, ya. Kemudian submitting the test materials to review and revising on the basis of the review. Ya, jangan buat sendiri, tetapi coba tanya, kasih temannya baca, ya, beri minta komentar. Kemudian setelah itu direvisi sesuai dengan saran teman yang diminta ditolong tadi. Kemudian pre-testing the test and analyzing the result. Pre-testing the test, meaning that try out the test, uji coba, ya, baik berupa pre-testing, melaksanakan pre-test, anggap saja itu try out. Kemudian
assembling the final form of the test. Susun tes itu, kemudian reproducing the test, digandakan. Okay. Nah, kita fokus ke pretest tadi. Itu yang tadi cara merencanakan tes ya pada umumnya. Nah, sekarang fokus ke pretest atau tryout tadi. Pretest, the test to see the degree of difficulty, ya, or item facility, disingkat menjadi IF, nanti di Brown ada, and the discriminating power atau item discrimination, disingkat juga dengan ID, item discrimination itu melihat kekuatan tes yang bisa membedakan yang pintar dengan yang bodoh, dengan yang biasa-biasa, dengan yang rajin, dengan yang malas. Ya, nanti ada caranya. Why? Because test may not be too difficult and also too easy. Yeah. We have to try to design the test not too difficult and not too easy. That's good test. A good test is a test has a certain level of difficulty. Ya, nanti kita lihat seberapa ukuran tes yang level tes yang baik. Oke. Okay. Kalau ukuran tes yang item discriminating itu antara 0,40 ke atas. Tetapi kalau item facility itu adalah 25% sampai 75%. Kita akan lihat nanti. Right. To know the degrees of facility and the discriminating power atau item facility and item discriminating, ya, sebagai berikut kita lihat. Lihat, arrange the answer sheets. Tadi sudah kita bayangkan, kita sudah buat test, ya. Katakan tes itu 25 sampai 50 soal kalau multiple choice. Oke. Okay. Kalau essay paling 5 soal. Lalu di try out atau di pretestkan pada kelas kita. Ya. Kelas kita sebanyak, katakan ini contoh saja, berbeda-beda nanti banyaknya, supaya gampang dimengerti nanti, 50 orang. Ya. Kita melakukan tryout ke 50 orang, ya, siswa tes yang kita buat. Oke. Okay. Lalu setelah dipakai kemudian dikumpulkan. Lalu arrange the answer sheets, atur, susun lembar jawaban itu, put the highest score in the top and the lowest scores follow it till the lowest at the bottom. Susun
lembar jawaban itu berdasarkan nilai. Oke, susun lembar jawaban itu berdasarkan nilai. Ya, nilai yang paling tinggi di atas, ya, lebih rendah di bawah, bawah sampai yang paling rendah paling bawah. Oke. Lalu take 27% of the scores from top parts. Ya, nanti ada kode top group. Nanti WH ini adalah high weight. High weight itu grup atas atau top group, atau nanti ada disebut up group. Ya, macam-macam namanya. Up group, UG up group, atau WH high weight. High weight ya top group juga. And 27% from the tempat. Ya, jadi ambil 27% di grup atas yang mendapat nilai tinggi, ambil 27%. Kemudian ambil 27% juga dari grup bawah. Oke. Ingat, ambil 27% grup atas, ambil 27% grup bawah. Nah, ada 46% in between is put aside. Ini diabaikan saja yang di tengah itu. Oke. Kalau 27% grup atas, 27% grup bawah, berarti berapa persen itu? 27 kali 2. 54 ya. 54%. 54. Ya. Ya, 54%. Ya, kali 2. 27% kali 2. Kemudian sisanya 46% itu jangan diabaikan, jangan dihiraukan. Irma, please mute your mic. Yes, please. Ya. Once again, caranya buat tes, kemudian try out di kelas kita, tapi bayangkan kelasnya itu sebanyak 50 orang, supaya gampang kita hitung. Nanti berapapun bisa dihitung. 50 orang. Ya, kemudian tes itu diambil lagi. Kemudian diperiksa. Ya, susun lembaran itu yang paling atas adalah nilai yang paling tinggi, paling bawah yang paling rendah. Lalu ambil kelompok atas 27%, kelompok bawah 27%. Nah, sisanya 40% disisihkan saja, tidak dihitung. Oke? Right? You understand that? Yes, sir. Oke. Ini mencari item facility, yaitu soal yang terlalu sulit, dan item discrimination, soal yang bisa membedakan murid yang rajin, malas, pintar, sedang, dan bodoh. Oke. Sekali lagi caranya buat tes, ya, berapapun itu tesnya, kan kita akan melihat tes ini menyusun tes yang baik, ya.
kita akan mencari item test yang baik, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu gampang, dan bisa membedakan siswa yang pintar, yang malas, rajin, dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat. Nanti kalau terlalu sulit, tesnya harus diperbaiki dong, ya, diperbaiki atau diganti. Ya. Begitu juga tesnya tidak terlalu bisa membedakan yang rajin dengan yang malas, ya dilihat ulang. Oke, sekarang kita lihat. Saya kasih ini ada kolom, ya. Ini susunan tes, lembaran tes tadi. Di sini sudah tidak pakai WH lagi, ya. Pakai WL, low weight, bisa saja menjadi WH, high weight, bisa. LG, low grade. Oh. Oke, saya Oke, low weight, high weight. Ini item nomor 1. Ini bayangkan ini soal, ya. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau 50 soal. Nah, kita lihat contoh aja sekarang. Low weight or low grade, soal nomor 1 itu ada 9 orang yang salah. So just wait. Ya, 9 orang yang salah. Kemudian high weight ada hanya 3 orang yang salah. Oke. Tes nomor 1 ada 9 orang yang salah. Tes sebagai kelompok bawah, ya, kelompok atas hanya 3 orang yang salah. Tes nomor 2 ada 8 orang yang salah di kelompok atas, kelompok bawah, ya. Kemudian kelompok atas hanya yang salah. Dan terusnya nomor 3, tes nomor 3, item tes nomor 3, ada kelompok bawah 14 orang yang salah. Ya, kelompok atas hanya 8 orang. Oke. Nah, coba tinggal dipindahkan ke sini. Ya, low weight or low grade plus high weight or upgrade berapa? 9 plus 3 berapa? 12. Ya. 12. 12 ya? 12. 12. Oke. 8 plus 5? 13. 13. 14 plus 8? 22. 22. On. Low weight or low grade minus high weight or minus high grade. Sekarang 9 minus 3 ini 6. Okay. 8 minus 5. 3. Okay. 14 minus 8.
6. 6. Oke. Ingat, ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Cara menghitung apakah dia terlalu sulit atau terlalu gampang. Is what we call item facility. Looking for item discriminating. Yeah, we are looking for. We try to use this format column, yeah, to find it. Okay. Ini ada notes, WL low weight, individual number of bottom who cannot answer or answer incorrectly in a certain item. Sudah tadi. Ya. Soal nomor 1, kelompok bawah 9 orang yang salah. Kelompok atas 3 orang. Ya, tinggal dimasukkan ke sini. Ya, 9 plus 3, 12. And 9 minus 3 is 6. Yeah. High upgrade, individual number of top group. Yeah. 27% of top part who cannot answer or who answer incorrectly in a certain item. Yeah. Item number 1, high group, only 3 students answered incorrectly. Ya, kita teruskan. Ini sudah kita hitung tadi. Put the data in each column with the data found. For instance, item number 1 is under low weight. This refers to the number of how many students of bottom parts who answer incorrectly. Of item number 1, under column high weight is the number of students who of the top parts who answered incorrectly of item number 1. Then 2 columns like this one. Buat kolom seperti ini. Find the degrees of difficulty. Item facility. Nah, sekarang kita mencari item facility. Item facility. Look at this formula. Look at this one. Item facility. Look at this. Low weight or low grade plus high weight and upgrade divided into N is participants and the low weight plus and high weight. Coba kita lihat dulu. Tadi kita mengatakan 50 orang ya. Nah, 50 orang kita ambil 27% berapa dia? Top grup atas. Berapa orang? Berapa persen? Coba dihitung. Ya. 27% divided by 50, honey. Kita bisa menghitung. Berapa Pak? 50? Ya, 50 orang. Ambil 27% kelompok atas. 14 orang. 27. Berarti kita bagi gitu Pak ya? Gimana cara
cari persen di situ. Kurang sih. 27 13, 14, sekitar 13, 14. 50. Ya, 27%. Berapa? 13,5. 13,5. 13,5. Kita bulatkan saja ya. Sama dengan 14. 14. Ya, 14 orang. Kelompok atas berarti sama kelompok bawah 14 orang juga kan? Ya. Kan Iya, kita Pak. mengambil kelompok atas 27%, kelompok bawah 27% dari 50 orang. Sama dengan 13,5 kita bulatkan menjadi 14. Sehingga kelompok atas itu 14 orang, kelompok bawah 14 orang. Ya, kalau di total 28. Nah, sisanya itu tidak usah dihiraukan. Ya. Sisanya di tengah-tengah usah dihiraukan. Kita akan menghitung kelompok atas dan kelompok bawah saja. Nah, look at this one. Coba bisa dihitung. Apa ini formulanya? Ya. Ini mencari item facility, derajat kesukaran, dan item discrimination dengan formula ini. Bisa dicatat dulu. Bisa dicatat dulu. Oke, Pak. Nah. Ingat, kelompok atas ya, rumusnya mencari derajat kesukaran. Kelompok bawah tambah kelompok atas bagi bagi siswa kelompok atas dan siswa kelompok bawah. Berarti nilai kelompok atas plus nilai kelompok bawah per 18 orang jadinya kan. Ya, kelompok atas 14, kelompok bawah 14. Jadi 28. Ya. Kali 100 berapa nanti kita lihat. Begitu juga discriminating power atau discrimination. Nah, ini kelompok atas kurangi kelompok bawah kurangi kelompok atas, ya, divided by a single group. Single group tadi 14 orang kan? Kalau ini 14 tambah 14. Kalau ini hanya 14. Akan kita temukan nanti nilai. Oke, saya tuliskan. IF means item facility, derajat kesukaran itu cocoknya dengan apa, batas baiknya ayo antara 25%
75%. Sedangkan ID discrimination uh, 0,40. Okay. Ingat nih, saya highlight, kemudian oke, ingat nih, nanti derajat kesukaran antara 25% sampai 75%. Di luar dari ini, maksudnya 25% itu sudah lumayan bagus, ya. Kalau kurang dari 25%, berarti terlalu gampang. Soalnya perlu dilihat. Okay, again, less than 25%, yeah, is the item test is too easy. Otherwise, more than 70%, the test item is too difficult. Okay, so we have to re-see it, revise it, or it might be discard, throw it out, yeah, replace it into new one. Ya. Nanti dilihat kenapa kurang dari 25%, itu artinya terlalu gampang soalnya. Tapi kalau lebih dari 75%, terlalu sulit. Begitu juga item discrimination, 0,40 ke atas. Ya, kurang dari ini, soalnya perlu diperbaiki. Ada banyak rumus. Brown tidak menggunakan seperti ini, tidak dikalikan 100, tetapi dibagi saja. Tapi kita lihat ini saja, ya. Ini dipakai oleh Hughes sama J.B. Hinton. Oke. Nah, sekarang kita hitung, coba hitung. Tadi masukkan ini untuk ke formula. Gimana caranya? Saya tidak canggih soalnya ini. Coba catat ini dulu. Ini 12, 6, 13, 3, 22, 6. Kita akan mencari item facility, ya, item facility menjadi, coba ini kita, berarti ini kita akan ganti menjadi 12. 12 28 ya, 28 siswanya. Nah, coba dihitung. 12 modified 28 multiplied 100%. Siapa bisa menghitung? Ini 12 atau 11 tadi? 12, Pak. 12 ya.
Coba dihitung. 42%. Sama dengan 42% ya. Oke. Coba konsultasikan ke sini. Ya. Derajat kesukarannya di mana letaknya? Di antara 25 sampai 75. Berarti, what does it mean? Berarti soal itu lumayan bagus, nggak perlu diperbaiki. Karena 42% ada di antara 25 sampai 75. Is it correct? Iya. Oke. Nah, begitu hanya mencari derajat kesukaan. Kalau dari 25 terlalu gampang, kalau lebih dari 75% terlalu sulit. Ya, terlalu gampang perlu diperbaiki, terlalu sulit perlu diperbaiki. Jadi soal nomor 1 adalah apa kita pakai di sini? Ini kurang kolom soalnya. Ya, nanti dilihat exercise-nya saja, di situ ada item facility. Ya. Item facility-nya berarti di sini sama dengan 42% ya. Iya, Pak. 42. 42%. Jadi tidak terlalu sulit, tidak terlalu gampang. Soalnya bagus. Kita lanjutkan. Ingat nih, 8, 5, 13. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Ke this one. Kita hapus ini. Apa tadi? 13, right? Okay, so. That's it. Okay. 13 divided by single group. Berarti di sini hanya 14. Coba dihitung. Berapa nilainya? 13 per 14. 0,92. Berapa? 0,92. 0,92. Konsultasikan ke sini. Ya, item discrimination 0,40 above. Berarti item nomor 1 juga juga bisa membedakan yang malas, yang rajin, pintar, dan bodoh. Soal nomor 1 lumayan bagus. Ya. Berarti di sini kita salah masuk. Iya, Pak. Salah masuk. 6. Seharusnya Terusnya ya 6 di sini. 6. 6 per 14 berapa kira-kira? Nol koma 42. 0,42 juga. Oh, tadi berapa? 92 ya. Ya.
0,42. Ya, konsultasikan ke sini. So item number 2 is also good because it is in between 25% to 75%. Oke. Kita contohkan. Saya salah lagi kita ya. Seharusnya di sini. Sorry, Mike. Ini 6/14. Ya. Sama dengan 0, berapa tadi? Kan kita masih menghitung item facility. Oh, salah juga, ini yang benar. Ini yang benar. Coba konsultasikan 6,42 item discriminating ini berat di atas 40. So item number 1 is a good test. This is the ID. Dengan 0. Caranya seperti itu. So item number 1 is good. Yeah, if you see from derajat kesukarannya 42, sedangkan paling rendah 25, paling tinggi 75. Ya. Kemudian derajat diskriminasinya daya beda membedakan siswa rajin, malas, ya, dan lain sebagainya itu 0,2. Ya. Konsultasikan ke rumusnya, ini dia juga masih bagus di atas 40. Ya, 0,40. Oke. Ini tadi berapa ya? 12 ya? 12/28, Pak. Ya, 12/28. Sama dengan berapa tadi? 42%, Pak. 42%, Pak. Ini sudah benar ya. Kemudian item discrimination 0,42. Ini soal nomor 1 ini sudah baik. Nah, coba teruskan dengan cara tadi, ya, soal nomor 2 dan 3. Oke. Bisa pakai kalkulator di situ.
Anyone has found it? Yes, I did, sir. Helen? Okay, Uh, just wait, Helen. Yes, Helen. What is your answer? so number 2, the item facility is 46%, and the item discrimination is 0.21. Yeah, 0. What did you say? 0. 21. Okay, 0.21. 0.21. Okay. Can you interpret it? So it means that uh, the question number 2 has a good item facility, Because but uh, I don't think okay, it I don't think it has an adequate item discrimination since it's below 0.40, sir. okay. So item number 2 must be revised. Okay, harus dilihat uh, item discriminationnya karena daya daya kesulitannya lumayan bagus kan? Yes. Oke, nah itu cara menganalisisnya. Cara menganalisisnya seperti itu. Oke, one more. Anyone can try to count it, please. May I, sir? Novia, okay, Novia, go. Untuk item apa tadi item IF ini, sir? Ada item Sorry. ini for 22 and 6. Item IF, I think apa? 91%. 91%, and for item diskriminatifnya 0.42. 0.42. Okay. So let's see once again. So number 3 is good, and number yes, I think betul. Okay. Okay. Shortly, itu caranya nanti ya. Itu caranya. Karena Iya. harus ini. Hasilnya pokoknya gitu, sir. Yeah, it's quite good as well. Yeah. So 22 divided by 28 berapa tadi? 91. Okay, 91%. Then 6 divided 14. 0.42. 0.42. Oke. Jadi item nomor 3 juga bagus ya. Nah, itu caranya. Ya. Sekarang saya berikan formative test. Kembali dulu. Formative test.
Saya lihat dulu. Ada 4 soal. Coba dilihat ini. Nanti saya kirimi ke WA group. Baik, Pak. Coba dilihat ini. Instructionnya. Please answer all the questions. Ingat, all the questions. There are 4 numbers. Okay. The end must be collective in one name. LA quiz 1. Ya, kumpulkan dulu ya jawabannya. Ya, nanti buat grup apa lain atau di grup itu sendiri terserah. Pokoknya jadi satu, ya jadi satu yang namanya LA quiz 1 and post it before the next session starts. Ya, diserahkan sebelum selambat-lambatnya hari Rabu sebelum mulai topik baru. Jelas instruksinya? It's yes, sir. Ya, yang nanti saya suruh jadi satu atas nama quiz 1 ini supaya tidak berserakan. Ya, nanti kirim ke WA group bisa, kirim ke atau satu saja alamat ke WA group saja. Ya. Nggih, Pak. Ya. Nanti kirim ke WA group. Kalau saya kasih email saya nanti berserakan lagi nanti. Susah saya cari. Kirim ke WA group kita. Nanti siapa ya? Faisal? Harus di Aldi, Pak. Oh, Aldi and Laras. Yes, sir. Aldi and Laras must be organized this. Yeah. Put all answers in one name. Yeah. Is LA quiz 1 and post it to WA group. Yeah. Pardon nih, sir. Apakah perlu yang kumpulin jadi satu file gitu, Pak? Agak banyak. Ya, makanya kumpulkan jadi satu file. Namanya file itu LA quiz 1. Oke, Itu sir. namanya. Ya. Tidak berserakan. Kumpulkan jadi satu dengan nama LA quiz 1. LA quiz 1. Language assessment quiz 1. Kemudian kirim ke web group. Question number 1 is easy. Differentiate essay type of test and multiple choice type of test, and why is the essay type called subjective test and multiple choice is called objective test. Jadi jawab ya. Number 2, suppose ini sudah tadi. You have tried out a test to 50 students. Ini contoh aja. And you got various results recorded. Put the results as the following. Judge the items that safely used in the future. Ya. Berikan alasan apakah tes itu baik atau buruk, kenapa baik, kenapa buruk. Itu berdasarkan hasil nilai tadi. Give reasons why is
why is or isn't safely used in the future. Begitu juga tes yang baik apa. Ya. Ini bisa dipakai untuk masa yang akan datang karena nilai tadi itu juga dilihat dari analisis tadi. Ya. Kalau IP item facility daya kesulitannya 25% sampai 75%, kemudian daya bedanya di atas 0,40%. Oke, ada 11 soal, nanti tinggal dihitung. Nah, di sini sudah ada item facility-nya, item discrimination-nya, tinggal ditulis. Di contoh tadi tidak ada. Oke. Kemudian number 3, TOEFL is commonly called standardized test. Do you or don't you agree? Why? Oke. Jadi kalau setuju silahkan apa alasannya, kalau tidak setuju silahkan apa alasannya. Number 4, one alternative in assessment is self-assessment and peer assessment. Ini sudah kita bicarakan. Ada self-assessment, menilai diri sendiri, dan dinilai oleh teman sejawat. What are the advantages and disadvantages of these alternatives? Ya, apa kelebihan kekurangannya dari assessment ini? Assessment self-assessment dan peer assessment. Ya, dijawab kemudian disatukan dengan nama LA Quiz 1. Okay? Okay, sir. Oke, Pak. Have you understood all? Maaf, jadi ini kita quiz individu kan? Individu. Oke. Karena Oke, sir. formal formatif akan saya pakai untuk judgment nanti. Ya. Karena kan kita belum ada quiz, sudah 8 kali pertemuan. Okay. Do you have any questions so far? Sir. Yes, Irma? Sorry, astagfirullah. Okay, don't worry. Anda ada, kita stop, and I'm looking forward to seeing your answer before next session starts. Right? Sudah mengerti semua? Nanti saya kirimi soalnya ke WA group. Alright, thank you for today's activities. Thank you for the present attention. And I have to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. You may leave me now.